Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini tentang hero tier list untuk romer. Oh ya, dan kemarin ini cuy. Jadi saat level 1 kan kemarin aku nyebutkan kalau kalian mau pakai Helos terus masih di level 1, kalian pilihnya skill 1 dulu. Tapi ini aku timbang-timbang itu ya sama saja sih. Kalian ambil skill 1 atau skill 2 itu sama saja cuy. Yang pertama kalau pakai ambil skill 1 dulu, kalian itu bisa nyetun mage musuh. Terus kalau kalian itu ngambil skill 2-nya dulu, berarti kalian bisa ngebantu ngeclear minion mid-nya itu lebih cepat. Ya sama-sama untungnya sih. Ini terserah kalian, ambil skill 1 bagus, skill 2 juga bagus cuy. Bentar, ini Sylvananya bisa hilang sih. Kita pakai Revitalize plus ambil skill 1 hilang nih kayaknya ya. Oke, dan menghilang kita kabur dulu soalnya sekarat. Gwyn itu turret loh. Ah, malah mati sama turret kau dik. Oke lah, aku lanjutkan. Jadi untuk iya betul ya. Jadi untuk pembahasan ini, untuk hero tier listnya untuk romer itu bukan aku yang tapi ini aku dapat cuplikan dari TikTok, yaitu TikToknya Mas Taka. Mas Taka itu adalah penjoki cuy. Ya intinya kayak penjoki pertama, nah gak salah dulu. Pokoknya setauku pertama sih. Penjoki pertama itu Mas Taka cuy. Untuk Mobile Legend. Jadi aku dapat tier list ini dari beliau. Dan untuk isinya itu kayak gini. Bentar, ini aku kabur dulu dan selamat cuy. Jadi untuk tier listnya itu aku kasih cuplikannya saja dari video Mas Taka, yaitu kayak gini cuy. Grok bisa nge-freeze ya minimal 2 lane lah. Kalau Grok yang jago 3 lane lah ke freeze. Oke guys, bahas Roam sekarang. Gue sebutin beberapa hero Roam dan bakal gue bahas ya. Yang pertama Gatot, yang kedua Grok, yang ketiga Hylos, yang keempat Khaled, yang kelima apa ya anaknya? Ah udah lah, 4 aja lah. Yang pertama, kalau kalian main Grok, kalian bisa menang minimal 2 laning. Kalau udah menang 2 laning, early-nya enak, turtle enak karena Grok bisa nge-freeze ya minimal 2 lane lah. Kalau Grok yang jago 3 lane lah ke freeze, mid, XP lane sama god laner gitu. Apalagi kalau menang power dari draft, kita bisa nge-freeze musuh tuh lebih agresif lagi. Nge-freeze-nya maksudnya. Yang kedua, Gatot. Gatot early-nya enak tapi gampang kepoking sama magic. Cuma kalau di mid game dia bisa TB dan inisiatornya tuh enak, bisa buat badan juga. Kaburnya juga enak dia. Inisiatornya enak, kaburnya enak. Yang ketiga, Aku mau bahas OVA ya cuy. Hylos tuh di river kuat guys, setup turtle kuat. Ya minusnya cuma gampang kepoking aja sih di early. Cuma kalau di late game enak banget guys, dia bisa buat badan terus bisa megangin depan belakang juga enak, inisiatornya enak banget. Apalagi kalau misalkan kalian main jungle Risunsin, kan jungle Risunsin kan minimal butuh 2 badan ya. Kalian bawa Hylos juga enak guys gitu. Apalagi MM didepanin sama Hylos tuh wah enak banget coy asli. Yang keempat Khaled. Nah Khaled nih early-nya bisa agresif, enak banget main di early kalau Khaled. Terus dia tuh kurangnya nggak bisa buat badan banget karena dia tuh tipenya initiate, rating manja bentar, initiate, nggak terlalu bisa buat badan. Dia kalau di all in masih bisa kabur pakai ulti juga sama kayak Gatot. Dan di early dia rotasinya cepet banget, bisa mainin 2 lane XP sama mid. Terus dia bisa open map sampai map kalian terang juga enak juga kalian. Itu sih yang mau gue bahas. Gue mau bahas apa lagi ya anjing. Jadi kalian lebih suka main Roam yang mana gitu coba. Kalau gue sih jujur sih gue lebih suka main Roam Grok. Kalau nggak Grok ya paling ya Gatot gitu. Ini lagi nggak bahas Roam healer dulu ya, tapi gue lebih suka itu Grok sama Gatot. Udahlah. Tapi mau bahas apa lagi cok? Oke, jadi kayak gitu untuk tier listnya. Jadi kalau kalian itu kebingungan tentang mau ngepick romer apa, kalian bisa pilih tuh antara Gatot, terus Grok, Helos, terus yang terakhir tadi Khaled. Nah kayak gitu. Dan untuk kekurangannya itu sudah disebutkan juga tadi. Dan ini malah aku dapat kill cuy. Sorry lah Nathan. Oke. Bentar, ini aku ini aku punya ulti deng. Kok mau lah. Oke, terus aku lanjutkan gini cuy. Jadi kenapa kayak romer-romer tadi itu semuanya tebel? Itu sebenarnya itu ada cuy untuk alasannya. Dan kenapa kok nggak memakai kayak romer support? Jadi untuk alasannya itu aku dapat dari cuplikannya Dr. MLBB. Dan ini
biarkan beliau saja untuk yang menjelaskan cuy. Jadi untuk cuplikannya itu kayak gini. Teruntuk lo pada yang masih berpikiran ROM, XP, dan juga jungler merupakan 3 jantung permainan yang sangat berpengaruh di early game, gue akan bantah statement tersebut. So, dengerin nih pendapat gue. Eits, jangan marah dulu. Jangan langsung panas. Dengerin ini baik-baik. Gue yakin kalian langsung tercerahkan. Jadi kenapa gue bilang mid ROM-nya yang merupakan jantung permainan di awal game? Karena kalau kalian notice, di tingkatan kompetitif, kedua role ini itu sangat krusial dan sangat dipertimbangkan pick-nya, terutama di draft pick. Ya, tim papan atas seperti apa? Yang paling sering, ya, Onyx itu hampir keseluruhan gamenya sangat mempertimbangkan sungai tengahnya. Makanya pick-pickan mereka itu akan seperti Grok Kimi, Chow Kimi, Zuxin Chow, Kalia Kimi, Kalia Zuxin, dan combo-combo yang kurang lebih mirip seperti itu. Ya, nggak cuma Onyx ID, ya. Kalian nonton aja tim papan atas dari MPL ID dan juga MPL Filipin, baik itu seperti Onyx Filipin, TLPH, habis itu juga TNC, Twisted Mind, Region luar, Samurai Giant. Ya, banyak banget tim-tim yang memang kuat itu sangat memperhatikan sungai tengahnya. Mereka jarang banget untuk ngambil resiko, ngambil hero yang cukup lemah di tengahnya. Bukan berarti nggak mungkin, tapi jarang. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya, kalau roamer lu ini kuat, baik itu dari segi hero dan juga playernya memang jago, sedangkan midnya itu kurang jago dan hero-nya juga kurang kuat di awal, kurang ngerti mekaniknya dan juga memang kemampuannya itu lemah lah untuk kontes atau fight di sungai tengah, maka si ROM-nya ini nggak bakal bisa open vision. Yang mana nantinya kalau dia nggak bisa open vision, berarti area di sini gelap yang membuat jungler decision-nya menjadi abu-abu. Ya, XP pun juga jadi abu-abu. Dia nggak tahu kapan dia di geng ataupun dia nggak tahu kapan dia harus bisa ikut fight. Ya, dan juga nantinya di Turtle 1 itu mereka akan lemah. Karena apa? Karena lawan yang pastinya akan lebih cepat rotasi, berarti mereka yang akan lebih cepat untuk jagain setup di Turtle pertamanya. Yang mana kalau Turtle pertamanya menang, maka dominasi Turtle keduanya jauh lebih menang dan berkelanjutan sampai akhir game. Ya, jadi early gamenya menang, kemungkinan besar gamenya pun simple menang. Ya, Lord 1, Lord 2 ya end. Nah, oleh sebab itu mereka tuh sangat mempertimbangkan sungai tengah yang tadi gue sebutkan. Sebaliknya, kalaupun misalnya ROM-nya yang kurang jago tapi midnya yang jago, ya midnya pun gak bisa bantu pok si ROM-nya. Dan pada akhirnya gak bisa open vision lagi, yang mana nantinya midnya juga balik lagi akan mati kutu. Ya, junglernya pun decisionnya abu-abu, XP-nya pun jadi gak diuntungkan. Kalau mereka terutama di XP ini cuman fokusnya lane, dan ketika objektif kalah, ya udah mainnya akan pasif begini-begini lagi. Dan pada akhirnya kalian tuh akan lama-lama dikandangin sama lawan kalian. Dan itu nggak bagus. Apalagi dari tingkatan kompetitif itu tinggal tunggu waktu kapan kalahnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jangan terlalu mengharapkan comeback dan lain sebagainya. Kalau di awal game udah kalah, ya umumnya chance tingginya itu pasti kalian juga bakal kerepotan di game berikutnya, di fase berikutnya. Ya. Jadi makanya kalian lihat deh, ketimbang kalian mempertimbangkan jungler dan XP, karena jungler dan XP memang penting. Tapi kalau ininya udah kalah dulu, mau jungler lo apa, mau XP lo apa, ujung-ujungnya lo juga bakal main pasif, percaya gue deh. Dan kemungkinan dikit untuk lo bisa perform di Turtle. Lo pasti akan banyak kesusahan banget. Ya, makanya tahapan awalnya dulu nih yang lo perbaiki, yang lo bener-bener pertimbangkan dan lo fokusin. Ini nih paketan tengah ini. Karena kalau udah paketan tengah ini menang, mau junglernya assassin, tank, dan juga XP-nya mau XP tebal dan damage, ya kemungkinan Turtle lo akan diuntungkan kok. Itu udah pasti. Ya, makanya kalau kalian notice di match MPL itu udah sering terjadi paketan ini diambil kuat, sedangkan ininya kalau udah ininya menang, ya mid ROM-nya menang, mereka udah tinggal ngikutin alur permainannya aja. Yang penting mekanik, decision-nya mereka tepat, maka nanti objektifnya juga pun berjalan dengan baik. Ya, kalau kalian nggak percaya, nontonin MPL minggu ini, ya, ataupun nggak percaya, nontonin week-week yang sebelumnya, match-match sebelumnya, silahkan tonton. Pasti kurang lebih akan sama seperti yang gua jelaskan ke kalian. Jadi mindsetnya itu jangan sampai pikirannya cara rotasi mid yang baik gimana, cara rotasi ROM yang baik gimana.
Daripada mikirin itu aja, kenapa nggak mikirin paketannya yang baik gimana? Terus gimana caranya kalian bantuin ROM kalian tuh untuk open vision, sedangkan ROM-nya juga sometimes ngeliatin kondisi mid-nya supaya dia bisa clear. Dempet mereka ini, nggak boleh renggang. Ya kalaupun renggang, ya satu ini mesti pasif, sedangkan ini open vision tapi nggak terlalu agresif. Ya, jadi nggak akan terjadi pertukaran atau tereksekusi ketika implementasi gerakan tersebut. Oke cuy, jadi kayak gitu untuk penjelasannya cuy. Dan kalian jangan kayak bang request grok, request gatot kayak gitu, janganlah. Dan ini kayaknya end. Dan ini aku lagi sedang menghayati Helos dulu ya. Jadi ini aku sering ngepush Helos dulu cuy. Oke, dan ini end. Oke, jadi kayak gitu saja untuk tier list hero nya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.